Selamat pagi. Hari ini kita memasuki materi lanjutan, yaitu pembahasan mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel atau biasa disingkat dengan SPTDP, yang terbagi atas dua, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Berikut adalah pembahasan contoh soal yang masih berkaitan dengan materi sistem pertidaksamaan dua variabel atau disingkat dengan SPTDP. Untuk eksempel yang pertama, lukislah DHP dari sistem pertidaksamaan garis dan parabola. Untuk pertidaksamaan yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2, dan pertidaksamaan yang kedua, Y lebih kecil dari X ditambah 2. Hal pertama yang dilakukan pada bentuk soal ini, perhatikanlah pertidaksamaan yang diketahui. Untuk pertidaksamaan yang pertama, terlihat jelas bahwa termasuk dalam pertidaksamaan kuadrat, karena salah satu variabelnya berpangkat tertinggi adalah pangkatnya 2. Sedangkan pada pertidaksamaan yang kedua, terlihat jelas bentuk umum untuk pertidaksamaan suatu linear. Maka sudah diketahui jelas materi ini yaitu tergolong dalam pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya, untuk yang pertama, seperti pembahasan sebelumnya, sebelum kita memasuki tahapan langkah-langkah untuk menetapkan DHP-nya, hal pertama dulu untuk pertidaksamaan kuadratnya, kita tentukan adalah kurva pembatasnya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2, kurva pembatasnya kalau berdasarkan dari tanda ketak samaannya, dia merupakan garis penuh atau parabolanya nanti dia parabola yang tebal. Sehingga kita ubah dulu ke bentuk persamaan kuadratnya menjadi Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, Y lebih kecil dari X ditambah 2, maka untuk kurva pembatasnya, berdasarkan dari tanda ketak samaannya lebih kecil, maka nanti untuk kurva pembatasnya itu merupakan garis putus-putus. Dan bentuk tanda persamaan linearnya menjadi Y sama dengan X ditambah 2. Sekarang kita baru masuk untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan titik potongnya. Diperolehlah tadi persamaan yang pertama Y sama dengan X pangkat 2, dan persamaan yang kedua Y sama dengan X ditambah 2. Kita satukan menjadi suatu bentuk persamaan, diperolehlah X pangkat 2 sama dengan X ditambah 2. Kita jadikan yang di sebelah kanan itu bernilai 0 semua, sehingga nanti semua bentuknya kita peroleh, kita satukan di sebelah kirinya. Supaya sebelah kanan menjadi 0, maka untuk X ditambah 2 kita kurangkan dengan X dan kurangkan dengan 2 untuk kedua buah ruas. Sehingga diperoleh ekivalen dengan untuk yang di sebelah kiri, X di pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan X ditambah 2 dikurang X dikurang 2. Langkah selanjutnya, untuk yang di sebelah kiri kita biarkan saja terlebih dahulu, yang di sebelah kanan kita operasi hitungkan. X dikurang X nilainya adalah 0, 2 dikurang 2 nilainya juga adalah 0, sehingga diperolehlah bentuk persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Jika diperhatikan bentuk persamaan kuadrat ini, tidak bisa kita cari langsung nilai pengganti variabel X-nya, maka harus kita faktorkan terlebih dahulu. Dua angka jika ditambah, hasilnya adalah yang di bagian tengah persamaan kuadrat, dan dua angka jika dikali, hasilnya adalah di sebelah kanan pada persamaan kuadrat. Jika diperhatikan, dua angka jika ditambah itu adalah hasilnya negatif 1, dan dua angka jika dikali, hasilnya adalah negatif 2. Sehingga, jika diperoleh, dua angka tersebut yang sama adalah negatif 2 dan 1. Karena negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1, sedangkan negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2. Karena kita sudah memperoleh dua angka tersebut, sekarang bentuk pemfaktorannya menjadi ekivalen dengan di bagian bawahnya, X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita pecah satu per satu, supaya kita nanti memperoleh masing-masing nilai pengganti untuk variabel X-nya. Untuk yang pertama, X dikurang 2 sama dengan 0, supaya negatif 2-nya habis, maka kita operasi hitungkan atau dihabiskan
ditambah dengan 2 untuk kedua ruas. Sehingga diperoleh X dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. Operasi tukar dulu yang di sebelah kiri, negatif 2 ditambah 2, nilainya adalah 0, sehingga diperoleh sisanya adalah variabel pengganti X-nya sama dengan 0 ditambah 2, dapatlah hasilnya 2. Kita dapat untuk X yang pertama, yaitu X sama dengan 2. Dan yang kedua, untuk variabel pengganti X-nya adalah X ditambah 1 sama dengan 0. Supaya 1 habis, maka kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan 1. Sehingga diperoleh ekuivalen dengan X ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 1. Kita operasi tukar yang di sebelah kiri, 1 dikurang 1 nilainya 0, sehingga sisanya adalah variabel X-nya, sama dengan 0 dikurang 1, hasilnya adalah negatif 1. Dapatlah kita sekarang untuk variabel X yang kedua, yaitu nilainya negatif 1. Karena tujuannya tadi adalah mencari suatu titik potong, yaitu titik koordinat yang berada pada grafik koordinat kartesius, maka kita harus mencari dua buah sumbu untuk salah satu titik koordinatnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Karena kita tadi memperoleh sumbu X-nya yang terdiri atas 2, X sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 1, sekarang kita bisa mencari nilai pengganti untuk sumbu Y-nya, yaitu dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan masing-masing sumbu pengganti untuk X-nya ini ke salah satu fungsi yang diketahui dari pertidaksamaan di soal tadi. Kalau diperhatikan, kita bisa memilih pertidaksamaan yang pertama karena nilai atau pengganti untuk variabel Y-nya bisa kita langsung peroleh dengan cara mensubstitusikan X-nya langsung. Sehingga diperolehlah untuk yang pertama X sama dengan 2, kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Karena ini tadi adalah pertidaksamaan yang pertama. Sehingga diperoleh ekuivalen dengan Y sama dengan ganti variabel pengganti X-nya dengan angka 2 pangkat 2. Sehingga jika dioperasi tukar, 2 pangkat 2 itu maksudnya adalah 2 dikali 2, dapatlah kita nilainya 4. Jadi kita peroleh untuk Y yang pertama itu sama dengan 4. Sekarang kita mencari untuk Y yang kedua dengan cara mensubstitusikan X sama dengan negatif 1 ke fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan ganti nilai X-nya dengan negatif 1. Pangkat 2-nya tetap, sehingga jika dioperasi hitungkan, negatif 1 pangkat 2, itu artinya adalah negatif 1 dikali dengan negatif 1. Hasilnya adalah positif 1, sehingga kita peroleh untuk sumbu Y-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titik potong, yaitu titik koordinatnya masing-masing, untuk yang pertama 2 dan 4, dan yang kedua negatif 1 dan 1. Sekarang langkah yang kedua, yaitu menetapkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Berdasarkan dari pertidaksamaannya tadi, kita uraikan satu persatu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2. Perhatikan koefisien di depan variabel Y-nya. Itu angkanya bernilai positif 1. Jika nilainya lebih besar dari 0, maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu bernilai positif. Sedangkan untuk tanda lebih besar atau sama dengan, maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu bernilai positif juga. Sehingga positif dikali positif itu sama dengan nilainya adalah positif. Maka kita tahu untuk daerah himpunan penyelesaian yang pertama itu letaknya di atas kurva Y sama dengan X pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan pertidaksamaan yang kedua. Y lebih kecil dari X ditambah 2. Koefisien di depan variabel Y itu bernilai positif 1, maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu bernilai positif semua, karena nilainya lebih besar dari 0. Kemudian untuk tanda ketaksamaannya itu lebih kecil, maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu bernilai negatif. Sehingga positif dikali negatif, dapatlah kita nilainya negatif. Maka kita tahu untuk daerah himpunan penyelesaiannya bagian kedua, itu letaknya di bawah garis Y sama dengan X ditambah 2.
Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, kita akan melukis atau membuat sketsa untuk daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Jadi berikut adalah lukisan DHP dari sistem pertidaksamaan dari soal tadi, yaitu garis dan parabolanya. Hal pertama yang dilakukan, buatlah untuk sumbu X dan Y-nya, yaitu grafik koordinat kartesiusnya. Jika diperhatikan pada gambar, untuk sumbu X itu sumbu yang mendatar, dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Bisa dilihat pada gambar itu garis yang berwarna merah. Yang di tengah itu adalah pusatnya, dia bernilai 0. Nah, sekarang berdasarkan dari langkah 1 dan langkah yang kedua tadi, kita masukkan semua ketentuan atau apa yang diketahui dari penyelesaiannya. Yang pertama, dari titik potongnya dulu, tadi terdapat 2 buah titik koordinat. Untuk titik koordinat yang pertama yaitu 2 dan 4, dan titik koordinat yang kedua adalah negatif 1 dan 1. Yang pertama untuk titik koordinat 2 dan 4, 2 letaknya di sumbu X yang di sebelah kanan karena dia bernilai positif, sedangkan untuk yang angka 4 itu letaknya di bagian sumbu Y bagian atas karena nilainya juga positif. Sehingga jika dihubungkan, dapatlah titik koordinat yang berwarna biru tua ini untuk titik koordinat 2 dan 4. Untuk titik koordinat yang kedua, untuk sumbu X-nya itu negatif 1. Letaknya di sebelah kiri karena nilainya itu bernilai negatif. Sedangkan untuk yang Y-nya itu letaknya di bagian atas untuk sumbu Y-nya karena bernilai positif. Jika dihubungkan, dapatlah titik koordinat yang berwarna hijau tua ini. Sehingga ini adalah titik koordinat untuk negatif 1 dan 1. Nah, sekarang kita menentukan untuk masing-masing yang mana merupakan pertidaksamaan garis dan pertidaksamaan parabolanya. Untuk yang pertama, kita tentukan untuk pertidaksamaan garisnya, hubungkanlah titik koordinat yang diketahui tadi, yaitu untuk titik koordinat yang 2 dan 4, dan juga titik koordinat yang negatif 1 dan 1. Sehingga diperolehlah ini adalah pertidaksamaan garis atau persamaan garis untuk Y sama dengan X ditambah 2. Bisa diperhatikan pada sketsa ini yang berwarna biru muda. Sehingga kita tahu untuk bagian atas garis itu letaknya seperti yang pada penunjuk ini. Kemudian yang letaknya di bawah garis juga bisa kalian lihat pada gambar seperti pada yang diketahui dari petunjuknya. Sekarang kita tentukan untuk yang parabolanya. Parabolanya berbentuk parabola kurva yang terbuka ke atas. Jika diperhatikan, itu yang berwarna garis hijau pada gambar sketsa tersebut. Dilihat bahwa untuk kurva parabolanya itu untuk yang Y sama dengan X pangkat 2. Jika diperhatikan untuk bagian atas atau dalam kurva ini seperti pada garis penunjuknya, sedangkan untuk bagian bawah atau luar kurva itu terlihat di bagian posisi bawah pada gambar untuk kurva parabolanya. Sehingga jika diperhatikan dari ketentuan langkah yang kedua tadi, untuk daerah sketsanya, letaknya yang pertama pada pertidaksamaan atau persamaan garisnya itu letaknya di bawah garis, sedangkan untuk yang daerah himpunan penyelesaian parabolanya itu letaknya pada posisi bagian atas atau dalam kurva. Sehingga kita peroleh daerah yang diarsir tersebut adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Terlihat pada gambar, daerah yang diarsir itu adalah daerah atau sketsa untuk daerah himpunan penyelesaian dari soal pertidaksamaan garis dan parabola yang sudah kita peroleh pada langkah 1 dan 2 tadi. Contoh soal yang kedua, example, lukislah DHP dari sistem pertidaksamaan lingkaran dan lingkaran. Pada pertidaksamaan yang pertama, diperolehlah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 1, dan pertidaksamaan yang kedua, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 9.
Hal yang pertama, pastikan dulu pertidaksamaan tersebut termasuk dalam pertidaksamaan lingkaran. Jika diperhatikan sesuai dengan seperti bentuk umumnya, untuk kedua buah pertidaksamaan ini termasuk dalam pertidaksamaan lingkaran. Penyelesaian, hal pertama yang dilakukan, kita tentukan dulu kurva pembatasnya sebelum memasuki tahapan langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kurva pembatasnya diperoleh dari tanda ketaksamaannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 1. Karena tanda ketaksamaannya lebih besar atau sama dengan, maka kurva pembatasnya merupakan garis penuh atau lingkaran tebal, sehingga diperolehlah untuk persamaannya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 9, kurva pembatasnya berdasarkan dari tanda ketaksamaannya lebih kecil atau sama dengan, maka untuk kurva pembatasnya itu adalah garis penuh dan atau lingkaran tebal juga. Sehingga untuk persamaannya yang kedua diperolehlah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Sekarang kita masuk ke tahapan untuk menentukan DHP-nya. Langkah yang pertama, menentukan titik potongnya. Karena bentuk pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan lingkaran, kita bagi menjadi dua terlebih dahulu, di mana untuk lingkaran pertama itu adalah pertidaksamaan yang X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 1, atau bentuk persamaannya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Jika diperhatikan dari bentuk persamaan lingkaran ini merupakan pusatnya, yaitu bernilai 0, di mana X-nya bernilai 0 dan Y-nya juga bernilai 0. Dan jari-jarinya bisa kita cari atau peroleh dengan cara memasukkannya ke bentuk persamaan umumnya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jika diketahui dari soalnya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Kita mau mencari nilai jari-jarinya atau disimbolkan dengan R, yaitu supaya kita peroleh nilai jari-jarinya, maka kedua ruas sama-sama diakarkan, sehingga diperoleh akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar dari 1. Ekivalen dengan, jika diakarkan, maka pangkatnya habis untuk yang di sebelah kiri, sehingga diperoleh X ditambah Y sama dengan akar 1 adalah nilainya 1. 1 merupakan jari-jarinya atau disimbolkan dengan yang R. Kita peroleh untuk lingkaran yang pertama, jari-jarinya itu bernilai atau angka 1. Sekarang kita cari untuk jari-jarinya yang kedua, yaitu yang ada pada lingkaran yang kedua. Persamaannya tadi, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Sama seperti lingkaran yang pertama, pusatnya itu adalah di titik 0, di mana sumbu X-nya bernilai 0 dan sumbu Y-nya juga bernilai 0. Dan jari-jarinya bisa kita peroleh dari bentuk umum persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, dari soalnya tadi, ekivalen dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Kita mau mencari nilai R atau jari-jarinya saja. Maka, kedua ruas sama-sama kita akarkan. Sebelah kiri diperolehlah akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar dari 9. Sekarang kita operasi hitungkan untuk yang di sebelah kiri. Karena tadi diakarkan, maka kuadrat atau pangkat 2 dari variabelnya habis. Sehingga diperolehlah untuk yang di sebelah kiri, X ditambah Y sama dengan akar 9 adalah 3. Diperolehlah nilai R-nya atau jari-jarinya untuk lingkaran yang kedua sama dengan 3. Sekarang langkah yang kedua, kita menetapkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Dari pertidaksamaan lingkaran yang pertama, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 1. Lihat koefisien di depan variabel Y-nya. Karena di depan koefisien yang Y-nya itu adalah 1,
yang mana merupakan nilainya lebih besar dari 0, maka untuk DHP-nya itu bernilai positif. Dan yang kedua, untuk tanda ketak samaannya lebih besar atau sama dengan, maka untuk DHP-nya juga ketentuannya bernilai positif. Sehingga positif dikali positif itu nilainya sama dengan positif. Maka untuk DHP-nya letaknya adalah di luar lingkaran untuk X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 9. Perhatikan koefisien variabel Y-nya yang merupakan angka 1 merupakan nilainya lebih besar dari 0, sehingga untuk DHP-nya itu bernilai positif. Kemudian yang kedua, lihat tanda ketak samaannya lebih kecil atau sama dengan. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, maka untuk DHP-nya itu bernilai negatif. Sehingga positif dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif. Maka untuk DHP-nya itu letaknya di dalam lingkaran untuk X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Langkah yang ketiga atau yang terakhir, kita akan melukis atau membuat sketsa untuk daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Jadi berikut adalah lukisan DHP dari sistem pertidaksamaan lingkaran dan lingkaran yang diperoleh dari langkah pertama dan langkah yang kedua beberapa ketentuannya. Yang pertama, otomatis jika kita membuat sketsa, maka kita gambarkan dulu grafik koordinat kartesius, di mana sumbu X itu adalah yang mendatar dan sumbu Y itu adalah yang tegak lurusnya. Jika diperhatikan pada gambar, itu yang berwarna biru muda. Nah, karena tadi kita mencari suatu titik potongnya, di mana kita ketahui adalah titik pusatnya itu bernilai 0, sumbu X-nya 0, dan sumbu Y-nya juga 0, di mana untuk ketentuan persamaan lingkarannya, maka kita mencari suatu jari-jari. Jari-jari di sini yang dimaksud itu adalah radius ataupun jaraknya. Jadi kita mengabaikan yang mana dia bernilai negatif ataupun yang mana bernilai positif. Sehingga bisa kita tulis masing-masing angka pada grafik koordinat kartesius untuk sumbu X yang di sebelah kanan itu bernilai positif. Kemudian sumbu X yang sebelah kiri bernilai negatif, sumbu Y yang bagian atas bernilai positif, dan sumbu Y yang bagian bawah itu bernilai negatif. Masing-masing angka tadi diperoleh dari jari-jarinya. Untuk jari-jari yang pertama, radius atau jaraknya itu bernilai 1. Jika diketahui, maka kita perolehlah untuk lingkaran yang pertama, bisa diperhatikan pada gambar, itu yang berwarna oranye. Lingkaran yang pertama tadi, itu adalah persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Bisa dilihat pada petunjuk tanda panahnya, yang mana merupakan bagian dalam lingkaran, yang mana bagian luar lingkarannya. Kemudian yang kedua, untuk lingkaran yang kedua, kita peroleh tadi radius atau jaraknya, jari-jarinya, itu merupakan angkanya 3. Sehingga untuk yang lingkaran yang kedua, bisa kalian lihat pada gambar, itu yang berwarna hijau tua. Di mana untuk lingkaran yang kedua itu adalah persamaannya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Bisa kalian lihat pada gambar juga, yang mana merupakan jadi petunjuknya, yang mana bagian dalam lingkaran ataupun yang bagian luar lingkaran. Nah, dari langkah yang kedua tadi, maka kita bisa menentukan DHP-nya lagi. Untuk DHP yang pertama, untuk persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1, itu DHP-nya letaknya pada luar lingkaran. Sedangkan untuk yang persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9, itu DHP-nya letaknya adalah di dalam lingkaran. Sehingga jika disatukan atau kita perhatikan, maka DHP-nya diperolehlah dari gambar pada sketsa, itu daerah yang sudah diarsir tersebut, itu adalah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan lingkaran dan lingkaran pada soal yang sudah kita cari tahapan-tahapan langkahnya pada langkah 1 dan langkah yang kedua. Pada sistem pertidaksamaan dua variabel atau disingkat dengan SPTDP, ada hubungannya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Contohnya saja,
Misalkan kita amati permukaan ban sepeda motor yang berbentuk lingkaran. Nah, pada ban sepeda motor tersebut terdiri atas dua lingkaran, yaitu bagian luar dan bagian dalam lingkaran tersebut. Pada sepeda motor tersebut, jika dijalankan atau otomatis bahasanya digerakkan, akan membentuk suatu lajur. Lajur inilah disebut dengan bidang datar yang terarsir, di mana pola bidang datar yang terarsir ini mengikuti kaidah sistem pertidaksamaan dua variabel. Sekarang, perhatikan soal berikut. Buatlah 3 contoh permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan kaidah atau aturan sistem pertidaksamaan dua variabel yang disingkat dengan SPTDP. Selamat mengerjakan, harap diperhatikan tenggat atau batas waktu, dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.